الله وبركاته. الحمد لله ذي العز والكبرياء وصلى الله على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوان، إن الفوز والفلاح فقط في الدين، والدين امتثال أوامر الله بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأساسه كلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومفهوم الكلمة لا معبود غير الله، كل شيء لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا ما قد كتب الله لك، وإن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Jamaah sekalian, beliau membaca ayat Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin, dengan hujah yang nyata, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya aku adalah nabi terakhir, tidak ada nabi lagi setelahku. Jemaah sekalian, agama Islam ini agama yang melahirkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan puncak daripada kebahagiaan manusia ketika dia mengamalkan agama dengan sempurna, yaitu mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan agama inilah kunci kesuksesan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan manusia ini pada pangkat, jabatan, harta benda yang banyak, tetapi selama manusia itu mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa ya ayyuhal ikhwan, al-iman, kalimatul iman كالشجرة الطيبة، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فيا أيها الإخوان، الإيمان هو يكون في قلب المؤمن كالشجر. الشجر إذا كان أصله قوي يأتي عليه الثمرات، فهكذا الإيمان إذا كان يقوي في قلب المؤمن يأتي في حياته أعمال الصالحات. وإذا كان الشجر أصله ضعيف لا يأتي عليه الثمرات. إذا كان الإيمان في قلوبنا ضعيف لا يأتي في حياتنا أعمال الصالحات. فلهذا الأفضل جهد على الإيمان حتى الإيمان يترسخ في قلوبنا. Jamaah sekalian dirahmati Allah, beliau membaca ayat yang kurang lebih artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Maka kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat iman. Jika
iman kita kuat, maka kita akan mudah amalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan pohon, jika akarnya kuat, maka batangnya akan kuat, rantingnya akan kuat, daunnya pun akan kuat. Tapi sebaliknya seperti pohon, ketika akarnya lemah, akarnya tidak kuat, maka pasti batangnya tidak kuat, daunnya tidak kuat, dan rantingnya dia pun tidak kuat. Maka iman seseorang ini kalau kuat, maka dia mudah mentaati perintah-perintah Allah. Apa saja perintah Allah yang datang, dia mudah amalkan. Dan apa saja larangan Allah datang, dia mudah jauhi. Tetapi ketika iman ini lemah, maka perintah Allah susah dia kerjakan. Dan larangan Allah susah dia jauhi, susah dia tinggalkan. Maka usaha atas iman, bagaimana iman ini kuat, ini usaha yang penting. Karena iman berefek kepada segala-galanya. Dia merupakan akar daripada agama ini. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu biyad as-siyab, shadidu sawad ash-sha'r, la yura 'alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad, hatta jalasa amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر. قال صدقت. ثم سأل فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال صدقت. ثم سأل يا محمد أخبرني عن الإحسان فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأل يا محمد أخبرني عن الساعة فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنه أعلم من السائل. فقال أخبرني عن إماراتها فبين إمارات علامات القيامة. فإذا ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري ما الرجل؟ فقال يا رسول الله الله ورسوله أعلم نحن لا نعلم. فقال يا عمر Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Jamaah sekalian, suatu ketika para sahabat duduk dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia duduk dekat Nabi SAW, lalu lututnya dia sandarkan kepada lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua tangannya ke atas paha Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dan dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sungguh dia Allah melihatmu. Lelaki itu berkata, beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, yang ditanya dan tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.
Dia pun berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi SAW menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju atau orang miskin, serta penggembala kambing saling berlomba dalam mendirikan bangunan yang megah dan menjulang tinggi. Kemudian lelaki itu segera pergi. Umar pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Maka Nabi SAW bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Faya ayyuhal ikhwan, al-iman yakunu fi qalb. Idza kana yatarassakh al-iman fil qalb, والرجل هو يعمل عمل الصالحات بقدر إيمانه فلهذا الأهم الجهد هو على الإيمان والأعمال الصالحات لا يأتي بدون الإيمان والبركات بركات السماوية وبركات الأرض هو يأتي على أعمال الصالحات كما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان إذا يقوي في قلوبنا يأتي في حياتنا أعمال الصالحات. إذا كان أعمال الصالحات في حياتنا يأتي بركات من السماء. Jemaah yang mulia, maka semua aktivitas manusia ini berdasarkan imannya kepada Allah. Kalau imannya kuat, maka dia akan beramal soleh dengan kuat. Karena iman ini menyangkut keyakinan. Kalau dia yakin terhadap perkara akhirat, maka dia akan sungguh-sungguh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika imannya lemah, berarti keyakinannya pun lemah. Maka dia kurang bersungguh-sungguh dalam beramal soleh karena keyakinannya lemah. Dan dia tidak takut kepada akhirat karena keyakinannya pun lemah. Maka usaha atas iman ini usaha yang penting kita buat. Dan jika iman ini ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Dia baca ayat tadi yang artinya jika suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan berikan keberkahan daripada bumi. Semua tergantung daripada iman dan amal soleh. Kalau iman kuat, amal soleh, maka keberkahan yang datang. Dan sebaliknya, kalau iman tidak ada, amal soleh tidak ada, bahkan kemungkaran yang terjadi di muka bumi, maka yang terjadi di bumi ini bukanlah keberkahan, tetapi sebaliknya, yang ada adalah bencana dan musibah. Maka bencana dan musibah selalu dihubungkan dengan amal-amal manusia. Sedangkan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang datang kepada manusia dihubungkan dengan iman dan amal. Faya ayyuhal ikhwan, al-aham syai' min al-a'mal huwa as-salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa was-salat ar-rajul idza shalla 40 yawm bitakbiratil ula kana lahu bara'atan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dan amal pertama yang paling penting setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salat ini menjadi barometer, patokan daripada amal-amal soleh lainnya. Kalau amal salat ini baik, maka semua amal akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau salat ini buruk, maka akan dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh lainnya. Beliau sampaikan hadis Nabi SAW yang mafhumnya, barang siapa yang menjaga solat berjamaah dengan menjaga takbiratul ula bersama imam takbir, kita pun takbir selama 40 hari, 5 waktu selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala berikan 2 kebebasan. Satu, bebas dari sifat munafik, yang kedua Allah akan bebaskan dia dari neraka. ونحن لا نعمل أعمال الصالحات إلا بالعلم فعلينا أن نتعلم الدين من العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعلم
فريضة على كل مسلم ومسلمة، فعلينا أن نتعلم الدين، لأن بدون العلم لا نعمل أعمال الصالحات. والشيء الآخر علينا أن نذكر الله كل يوم بأسماء الله تعالى، وبالذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذاكر كالحي والذي لا يذكر كالميت. Jemaah yang mulia, kemudian perkara yang penting berikutnya adalah perkara ilmu. Maka ilmu ini perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki maupun perempuan, dari baik buayan sampai liang lahat diwajibkan. Ilmu apa yang diwajibkan? Yaitu ilmu tentang perkara-perkara yang wajib atas manusia. Perkara solat, perkara iman kepada Allah, perkara sunnah Nabi SAW, solat, puasa, semua harus kita pelajari sehingga kita beramal tidak salah. Kita beramal, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW sampaikan bahwasanya ada orang solat 60 tahun, tidak ada satu solat pun yang diterima oleh Allah. Kata Nabi, karena dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya apa? Dia salah dalam solat. Dia tidak mengetahui ilmu tentang solat. Dia kerjakan asal-asalan, semau dia. Akibatnya apa? Solatnya walaupun sudah 60 tahun, karena tanpa ilmu, maka solatnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sampaikan hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka orang yang belajar Al-Quran, orang yang mempelajari ilmu Al-Quran ini orang yang terbaik, dan orang yang mengajarkannya juga orang yang terbaik. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bulan Ramadan ini pelajari ilmu agama, datangi para ulama, dekat dengan para ulama. Kemudian jemaah sekalian perbanyak juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir hati menjadi tenang. Dengan berzikir maka di hadapan Allah kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang hidup. Sedangkan orang yang tidak berzikir maka di hadapan Allah seperti orang yang mati. Maka zikir dan tidak berzikir ini ibarat satu koin. Kalau tidak sisi yang satu, maka pasti sisi yang satu. Demikian pula keadaan kita. Kalau tidak ingat kepada Allah, pasti kita lupa kepada Allah. Maka pelajari ilmu tentang zikir supaya kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, zikir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidak ada yang disesali oleh ahli syurga kecuali waktu yang terbuang sia-sia di dunia tanpa berzikir. Dia sudah masuk surga, sudah selamat, sudah tenang, tetapi begitu mengingat waktu yang di dunia dia habiskan tanpa berzikir, itu dia sesali walaupun dia sudah masuk surga. Kenapa? Karena di surga nampak bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap zikir. Contohnya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika satu orang mengucapkan subhanallah ketika di dunia, dia hanya ucapkan subhanallah, maka balasannya Allah bangun tumbuhkan satu pohon di surga baginya, yang besar pohon tersebut kata Nabi, naungannya, bayangannya. Naungannya itu kuda yang larinya paling cepat, mengitarinya selama 100 tahun, dia tidak mampu mengelilinginya. Ini balasan bagi zikir yang nampaknya sepele bagi kita. Subhanallah. Tapi balasan Allah Subhanahu wa taala begitu besar di akhiratnya Allah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita ini nganggur. Lisan kita ini harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah zikir yang kita suka. Mulai dari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau suka istighfar, atau kita suka bersalawat, mana saja, atau kita suka berasmaul husna, membaca asmaul husna, apa saja zikir yang kita lakukan kerjakan, karena semua zikir itu akan memberikan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Warabi min sifatil muslimin ikramul muslim. Kullu muslim nahnu nukrimuhu. Tawqirul kibar wasyafqa ala sigar wa tawqirul ulama. وعلينا أن نكرم كل المسلمين فقيرا أو غنيا مسافرا أو مقيما لأن إكرام المسلم هو إكرام الإسلام.
فعلينا أن نكرم قال عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه أول ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Jemaah yang mulia, kemudian sifat daripada orang-orang muslim yang baik yaitu dia suka memuliakan saudaranya yang muslim. Maka dengan cara bagaimana? Suka menyampaikan, menyebarkan salam, menghormati ulama. Sama ulama dia hormati. Kenapa? Ulama punya ilmu agama dan dia pewaris para nabi. Kemudian kepada orang tua dia hormat. Kemudian sesama dia menghargai sesama, dan kepada anak yang lebih muda maka dia sayangi. Ini sifat daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan tentang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang sahabat. Dia cerita ketika dia belum masuk Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, maka orang-orang datang berkumpul kepingin lihat Nabi. Maka Abdullah bin Salam pun datang lihat mana wajah Nabi, mana yang dikatakan Nabi. Saat itu dia belum beriman. Maka ketika beliau melihat wajah Nabi, dalam hatinya dia berkata, oh ini wajah bukan wajah pendusta ini. Ini wajah orang yang baik, orang yang jujur. Maka ketika itu dia mendengar Nabi SAW berkata, wahai manusia, ucapkanlah salam, hubungkanlah tali silaturahim, hubungan tali persaudaraan, berilah makan kepada orang lain. Kemudian solatlah dikala orang lain tidur. Dan Nabi SAW katakan, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini adalah apa? Akhlak. Ini adalah perbuatan baik. Menyebarkan salam, kemudian menghubungkan tali kekerabatan, datang kepada saudara kita, datang kepada bibi kita, paman kita, datang kepada kakek kita, datang kepada saudara-saudara yang punya hubungan persaudaraan, tali kekerabatan. Kemudian memberi makan orang yang kelaparan, suka memberi makan, istilahnya suka traktir orang. Kemudian solat dikala orang lain sedang tidur, solat tahajud. Ini perkara-perkara ini kalau kita lakukan, maka kata Rasulullah, engkau akan masuk surga dengan selamat. Wasifatul khamis huwa tashihun niyyah, al-ikhlas. Na'malu amal salihat liibtigha'i wajhillah. La yakunu gharzuna syai'un akhar. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فنحن نعمل أعمال الصالحات يكون غرزنا فقط لابتغاء وجه الله. Jemaah sekalian, kemudian seorang muslim harus menjaga amalnya ikhlas semata-mata karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang tidak disertai dengan keikhlasan. Syarat amal kita diterima ada dua. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dua syarat ini terpenuhi baru amal itu diterima. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan setiap amal tergantung daripada niatnya. Maka niat yang semata-mata karena Allah ini harus kita jaga. Caranya bagaimana? Caranya dengan meluruskannya. Bagaimana meluruskannya? Sebelum beramal kita luruskan niat kita, hati kita ini kita tata betul. Ini saya datang sholat ini karena Allah. Saya tidak mencari pujian, pamer, sanjungan, tidak. Saya datang sholat ini karena Engkau saja. Kemudian saat beramal pun kita luruskan kembali niat kita. Kenapa begitu? Karena syaitan dan hawa nafsu mudah untuk membelokkan niat. Terkadang seseorang itu dari rumahnya dia niat lurus, tetapi begitu datang dia lihat seseorang calon mertuanya, calon mertuanya, berubah niat. Akhirnya solatnya dia bagus-baguskan, dia perbaiki solat biar kelihatannya solatnya khusyuk, dibuat lama-lama. Akhirnya rusak daripada niat solatnya. Inilah perkara kenapa perlu meluruskan niat setiap saat. Kemudian setelah beramal maka kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Khawatir. Karena hati manusia ini mudah dibolak-balik.
khawatir daripada amal kita tadi terselip niat-niat selain daripada Allah. Karena jemaah sekalian, dengan terselipnya niat selain daripada Allah ini membahayakan solat kita. Khawatir apa? Khawatir kita mengerjakan solat, mengerjakan amal apapun, tetapi semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat kita rusak. فكيف يأتي هذه صفات المؤمنين في حياتنا فله الجهد. هذه صفات المسلمين: الإيمان والصلاة والصبر وإكرام المسلم، العلم والذكر، الإخلاص، هذا كله صفات المسلمين، صفات المؤمنين. كيف يأتي في حياتنا فله الجهد. فيا أيها الإخوان، كان أولا جهود مسؤولية الأنبياء. كان ترتيب في زمان السابق، كان الترتيب من الله تعالى، الله يبعث نبيا هو يجتهد على الناس حتى يأتي الإيمان في حياة الناس ويأتي الأعمال الصالحات في حياة الناس. فإذا مات النبي الناس تركوا الأعمال، والإيمان والأعمال الصالحات خرج من حياة المسلمين، يخرج من حياة المسلمين. ثم بعث الله نبيا آخر هو يجتهد حتى يأتي الدين في حياة الناس. فالآخر الله بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والآن لا يأتي نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالآن هذه المسؤولية، الجهد الدين هو علينا، على كل مسلم، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا أيها الإخوان، الجهد أولا على المسلمين، لأن إذا يأتي الدين في حياة المسلمين، الكفار إذا رأوا حياة المسلمين دخلوا في الإسلام، لأن كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقولون: كونوا مثلنا، لأن كان في حياتهم الدين موجود. فإذا كان في حياتنا الدين موجود، كل النصارى واليهود إذا رأوا حياتنا يدخلون في الإسلام. فلهذا الأول جهود على المسلمين، كيف يأتي الدين في حياة المسلمين، وهذه مسؤوليتنا. Jemaah sekalian, maka sifat-sifat yang baik daripada orang yang beriman ini harus kita usahakan dalam hidup kita. Pertama, sifat iman, yakin, tauhid, kuat kepada Allah. Kemudian yakin bahwasanya dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian sifat solat, bagaimana menghadirkan solat dalam diri kita. Kemudian sifat ilmu, suka mencari ilmu, bertanya kepada ulama masalah ilmu. Kemudian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, suka membantu sesama muslim. Kemudian ikhlas dalam beramal. Ini semua sifat harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh supaya bisa wujud dalam diri kita. Maka para nabi dari zaman dahulu telah datang kepada umatnya untuk mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sunnatullah, kalau nabi datang di suatu kaum mengajak mereka, jika kaum ini mengikuti mereka beramal soleh, mengikuti apa yang dicontohkan nabinya, maka ketika nabi itu wafat, maka umat ini cenderung lupa kepada agama, merosot imannya, keyakinannya merosot, amal solehnya mereka tinggalkan. Maka akan Allah Subhanahu wa taala kirim nabi lagi. Sampai 124.000 nabi Allah telah turunkan di atas dunia ini. Dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Maka tugas dan tanggung jawab mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan beban tanggung jawabkan kepada umatnya. Kita yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita ada tanggung jawab untuk menyampaikan agama kepada orang lain. Maka tugas kita sekarang adalah memperbaiki orang-orang Islam,
Kenapa? Karena ketika orang-orang Islam itu diperbaiki, maka orang-orang di luar Islam, orang-orang Nasrani, orang-orang yang lain, mereka akan mudah untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga para sahabat ketika dakwah mereka datang ke satu negeri yang mereka tidak tahu bahasanya. Mereka hanya mengatakan kudu mislina. Sampai ikutilah kami. Mereka contohkan bagaimana mereka perdagangan mereka di pasar, bagaimana kehidupan jujur mereka, amanah mereka. Mereka amalkan akhlak-akhlak Islam. Sehingga mereka cukup mengatakan kepada orang lain, jadilah seperti kami, jadilah seperti kami. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tugas memperbaiki orang Islam ini adalah tanggung jawab kita. Kemudian ada yang bertanya, ya kapan kalau dakwah itu sama orang kafir? Nah, maka jamaah sekalian, ketika orang Islam itu diperbaiki, maka lebih mudah untuk dakwah kepada orang kafir. Sehingga ulama katakan kapan dimulainya dakwah, yaitu ketika engkau melihat saf solat berjamaah 5 waktu sama dengan saf solat Jumat. Di saat itulah dakwah itu baru dimulai. Dakwah kepada siapa? Orang-orang kafir. Sehingga orang Islam ini sudah baik semuanya, sudah amalkan agama, syariat sudah ditegakkan. Maka saat itulah baru kita dakwahkan agama ini kepada orang kafir. Sedangkan sekarang kita lihat kaum muslimin, bisa dinilai keadaan kaum muslimin itu dari masjidnya saja. Kenapa masjid? Masjid ini adalah darul muttaqin, tempatnya orang-orang bertakwa. Nah, orang Islam selalu dihubungkan dengan ketakwaan kepada Allah. Kalau rumah orang-orang bertakwa itu sepi, berarti orang-orang bertakwanya sedikit. Tetapi ketika rumah orang-orang bertakwa itu masjid penuh dengan kaum muslimin mendatanginya, sebagaimana di zaman Nabi para sahabat ketika mendengar azan itu tidak ada satu orang pun yang berada di tokonya, mereka tinggalkan toko. Bahkan sebagian meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka, menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di hati mereka yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumandangkan azan Allahu Akbar, mereka paham ini apa maksudnya ini. Azan ini apa maksudnya, mereka paham. Ketika dikumandangkan azan Allahu Akbar, artinya semuanya kecil, yang besar hanyalah Allah. Semuanya tidak penting, yang penting hanyalah Allah. Semuanya kecil, tidak ada yang berarti kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah iman mereka ketika di zaman Nabi dan para sahabat. Maka hari ini jamaah sekalian usaha untuk memperbaiki iman kaum muslimin, sehingga kaum muslimin imannya sebagaimana iman para sahabat. Oh, orang mengatakan, oh susah kalau tidak ada usaha. Susah kalau kita hanya membayangkan. Tapi kalau kita mulai daripada diri kita, orang-orang terdekat, teman-teman kita, semua manusia, semua orang berislam berusaha, maka ini semua akan mudah. Karena sudah sunatullah, agama itu, hidayah itu turun berdasarkan dakwah. Kalau dakwah ditegakkan, maka orang-orang hidayah akan Allah Subhanahu wa taala sebarkan. Tetapi ketika dakwah itu ditinggalkan, maka hidayah tidak akan Allah turunkan. Bahkan amal-amal soleh orang-orang yang beriman pun perlahan-lahan akan terkikis dan lama-lamanya akan habis. أقول تأسفا كنا في قرية قبل رمضان 15 أيام قبله كنا في قرية بمكاسي خرج 23 من المسلمين خرجوا من الإسلام ودخلوا في النصارى. هذا لعدم الجهد للمسلمين. نحن تركنا جهد للمسلمين حتى خرج الدين من المسلمين. فيا أيها الإخوان، هذه مسؤوليتنا علينا أن نفكر لكل المسلمين، لكل العالم، كيف يأتي دين أولا في حياة المسلمين. فلهذا يا أيها الإخوان، الحمد لله نحن خرجنا ل7 أشهر. فأنا أعرض إليكم أن تخرجوا في سبيل الله، أن تخرجوا في سبيل الله لهذا الجهد. قال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيه. كلكم مستعد إن شاء الله. Jemaah sekalian, beliau ceritakan ini di Besikama. Kami kemarin ke Besikama. Mereka sedih sekali karena di sana dengar ada sekitar 23 keluarga yang murtad.
Maka mendengar itu sedih sekali mereka. Ini kenapa kok bisa terjadi? Orang Islam kok keluar daripada agamanya. Maka jemaah sekalian, beliau sampaikan, maka dakwah ini harus dibuat. Kalau tidak lama-kelamaan, saudara-saudara kita, bahkan diri kita pun, ketika iman kita lemah, maka kita mudah untuk menjual agama kita. Bahkan kami tanya di sana, kenapa mereka murtad? Mereka bilang orang datang bawa bantuan, beras, permis sekalian. Kemudian mereka murtad. Ini kan kondisi iman yang Masya Allah lemah sekali. Dan ini kalau kita tidak fikirkan, kita tidak usaha dengan sungguh-sungguh, kita tidak mau mendatangi mereka, maka perkara ini akan terjadi terus-menerus. Lama-kelamaan ini akan terjadi terus-menerus. Maka dakwah ini harus kita tegakkan. Ini beliau sampaikan, kami ini 7 bulan, Alhamdulillah, luangkan masa 7 bulan untuk keluar di jalan Allah. 4 bulan di Pakistan, ini 3 bulan di Indonesia. Ini semata-mata untuk membangkitkan kaum muslimin. Jadi usaha mereka ini tidak akan berarti kecuali ada sambutan. Jadi mereka dakwah di sini, ada kesadaran orang sehingga mau buat dakwah di daerah sekitar mereka. Jamaah sekalian, dengan saling orang Islam saling ingat mengingatkan perkara agama, perkara dakwah ini, maka Islam akan mudah tersebar. Nah, dulu kami masih bertanya, kami masih muda bertanya ini, kenapa ada jamaah-jamaah datang dari India, dari Pakistan, dari mana-mana? Kenapa mereka punya negeri sudah baik, kenapa mesti dakwah sampai jauh-jauh, katanya. Maka ada satu sahabat dia bilang, oh kalau orang Islam berpikir seperti kamu, maka Islam tidak sampai ke Indonesia. Karena orang Islam harus berpikir seluruh dunia. Kalau dia berpikir seluruh dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas pahalanya pun seperti dia buat dakwah seluruh dunia. Kenapa? Karena innama amalu binniat, setiap amal tergantung daripada niatnya. Nah, beliau sampaikan hadis bahwa sepagi sepetang di jalan Allah ini lebih baik daripada dunia seisinya. Banyak pahala ketika orang mau keluar di jalan Allah untuk mendakwahkan agama. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat sering imam-imam baca ini ayat. Tapi saya rasa ini mereka baca tapi mereka faham tidak artinya. Nah, hendaklah ada segolongan daripada kalian, kata Allah, yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung apa? Orang yang mau kumpul, mau dakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan Allah sebagai orang yang beruntung. Maka jemaah sekalian, kita niatkan diri kita untuk bisa keluar di jalan Allah, mendakwahkan agama di tempat-tempat yang lain. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, kami sudah 3 hari di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang banyak. Selama di sini kami mendapat sambutan yang baik daripada jamaah di sini. Ini jamaah sangat senang sekali. Nah, dibandingkan tempat-tempat yang lain yang sambutannya sebegitu-begitu saja, di Masjid Al-Ikhlas Soe ini mereka bahagia sekali. Senang sekali karena begitu mereka datang, begitu mereka dihargai oleh jamaah di sini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dan ini semoga kedatangan jamaah ini menjadi awal dibukanya pintu kebaikan, bukan menjadi penutup pintu kebaikan, tapi dibukanya pintu kebaikan bagi kebaikan-kebaikan yang lain yang akan datang di masjid ini. Demikian jamaah sekalian dirahmati Allah bisa disampaikan, dan kami mohon maaf jika seandainya 3 hari di sini ada tutur kata, tingkah laku, mungkin dari jamaah mereka punya budaya yang beda dengan kita. Nah, kalau bapak-bapak lihat, mungkin ada tingkah mereka, mereka yang kita rasa tidak sesuai dengan budaya kita, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Ini mereka jauh, mereka punya budaya dengan kita, dan mereka suka memuji-muji kebiasaan orang Indonesia. Contohnya satu, kalau orang Indonesia kalau jalan suka permisi ya. Mereka suka. Ini tidak ada di Pakistan. Mereka tidak seperti jalan-jalan saja, tapi orang punya sopan santun yang tinggi. Nah, anak-anak kecil ketemu orang besar cium tangan. Kalau sholat ini mereka katakan, karena mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau dengar Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka aminnya pelan. Kalau di Indonesia aminnya mereka senang dengar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin semua begini. Kalau di sana aminnya pelan, aminnya sendiri-sendiri.
Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas semuanya dan mohon maaf atas segala kekhilafan yang kami lakukan, mungkin yang sengaja maupun tidak disengaja selama di sini. Alhamdulillah, kunna fi qaryatikum wajadna muslimin mukhlisin. Alhamdulillah, nahnu masrurin fi qaryatikum, fasyukran. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.